Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, share lagi ya. Kegiatan aku hari ini masih di warung sembako tentunya ya teman-teman. Nah, aku itu hanya seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha warung sembako kecil-kecilan ya teman-teman. Dan untuk omsetnya itu tidak banyak ya teman-teman. Alhamdulillah ya cukuplah untuk kami kebutuhan sehari-hari. Nah, pagi ini aku mau refill stok ya teman-teman seperti biasa. Nah, aku mau refill kulkas dulu karena minuman-minuman sudah pada habis ya. Untuk minuman dingin seperti teh Rio, kopi cup atau oki jelly itu dingin ataupun tidak dingin itu tetap sama harganya ya teman-teman. Aku jualnya 1.000 aja. Terus sama milku itu juga sama aja ya teman-teman, 3 ribuan. Kalau untuk teh pucuk itu kalau dingin 4.000 dan kalau untuk yang tidak dingin itu 3.500 ya teman-teman. Karena kalau minuman itu kalau tidak di es atau di kulkas biasanya mereka kurang minat ya teman-teman, apalagi kalau daerahnya itu panas. Di sini aja yang daerahnya itu sejuk ibaratnya, kalau enggak di kulkas itu mereka pada kurang minat, apalagi kalau siang-siang ya teman-teman, minum dari dalam kulkas itu rasanya seger banget. Dulu ini aku beli kulkas yang murah aja ya teman-teman, cuma 1.600.000 karena memang untuk di warung aja. Pengen beli showcase sebenarnya tapi harganya mahal ya teman-teman. Terus ada info dulu itu second 1.500.000, tapi ya kalau showcase itu nggak ada freezernya ya teman-teman. Jadi kadang kalau anak-anak itu minta es yang beku, dan kalau aku bolak-balik ke rumah itu males ya teman-teman, maksudnya kulkas yang di rumah. Kalau dulu ya gitu, kulkas yang di rumah juga aku masukin minuman kayak gini ya, karena di warung itu belum ada kulkas. Dan aku itu beli-beli barang untuk di warung itu tentunya aku nyicil-nyicil ya teman-teman, karena setiap usaha kalau misalkan modalnya minim ya kita harus sabar dulu ya teman-teman. Tiap hari nabung 10.000, 5.000, nanti kalau udah ngumpul bisa untuk beli rak atau beli kulkas atau misalkan beli etalase. Dan dulu aku itu awal jualan aku belum ada rak, terus belum ada etalase, itu tuh aku pakai seadanya aja ya teman-teman. Itu dulu aku ada rak satu, cuma satu, itu dulu bekasnya mamaku ya teman-teman. Dan setiap hari aku nabung 5.000 gitu ya, terus nambah satu rak lagi, terus nambah beli rak ciki, terus nambah beli rak yang di depan ini ya yang buat coklat-coklat ini, terus habis itu nabung-nabung lagi buat beli etalase. Pokoknya kalau kita punya warung sembako itu kita nggak usah takut mau jualan nggak punya modal gitu tuh, nggak usah takut ya teman-teman. Kita bisa bukanya di teras rumah dulu kalau belum ada tempat. Kalau belum ada rak ya kita bisa gunain rak di rumah yang seadanya dulu. Nanti sambil berjalan sambil ngumpulin uang kita bisa sedikit demi sedikit beli barang ya teman-teman buat mempercantik warung kita. Karena warung kalau kelihatannya rapi terus penataannya juga bagus, itu pelanggan juga akan senang ya teman-teman ke warung kita. Untuk aku sendiri memang orangnya itu memilih untuk sabar dulu daripada hutang ya teman-teman. Aku nggak apa-apa prosesnya lama, yang penting itu ya modal sendiri, uang kita sendiri, terus kita nggak usah hutang-hutang ya, karena kalau punya hutang itu rasanya bikin pusing ya teman-teman. Sudahlah usahanya cuma kecil-kecilan kayak gini, terus misalkan kita ada cicilan, itu tuh rasanya
rasanya bikin pusing ya teman-teman. Makanya aku memilih untuk sabar, nabung tiap hari. Kalau sudah ngumpul baru dibelikan barang atau buat nambah stok warung kita. Dan karena Pak suami itu masih kerja atau punya penghasilan, jadinya ya aku modal warung bisa fokus untuk warung saja ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya dari jualannya Pak suami. Tapi tentunya semua itu dikondisikan sama keadaan teman-teman ya, juga sama kesanggupan teman-teman. Kalau untuk aku sendiri memang nggak sanggup kalau misalkan untuk hutang-hutang, apalagi sampai nyicil 1 bulannya berjuta-juta. Itu memang aku sudah nggak sanggup ya, karena ya tentunya omset aku juga tidak banyak ya teman-teman. Tapi kalau omsetnya banyak ya bisa menyesuaikan. Yang penting dalam usaha itu teman-teman tidak terbebani, omset lancar, terus cicilan juga bisa menutupi, yaitu semua tergantung sama teman-teman juga. Namanya juga usaha, namanya juga berdagang, itu pasti ada capeknya, ada jenuhnya juga ya teman-teman. Apalagi kalau usahanya warung sembako kayak gini, tentunya nggak ada istirahatnya ya teman-teman. Kita itu bolehlah ngeluh, tapi ya sesekali aja ya, karena mungkin kalau lagi capek, lagi ada masalah ini dan itu boleh banget capek, tapi kita tidak boleh berhenti ya teman-teman. Namanya usaha itu pasti ada aja cobaannya. Kalau punya usaha warung sembako, apalagi warungnya itu sudah besar, sudah rame, itu sudah dipastikan nggak bakalan ada liburnya ya teman-teman. Apalagi bukanya dari pagi sampai tengah malam, dan itu tentunya capek banget ya teman-teman. Belum lagi refill, belum lagi nanti beres-beres barang yang berantakan, terus nanti cek-cek stok juga dan sebagainya. Pokoknya tuh ada aja kerjaan tentunya ya teman-teman. Namanya juga perintis bukan pewaris ya teman-teman. Tentunya kita itu harus siap mental, harus siap capek, dan tentunya nggak boleh capek ya teman-teman, harus tetap strong terus. Nah ini lanjut aku mau bongkar belanjaan. Ada tepung sajiku yang besar, ada sampo zinc juga, terus ada Indofood botol sama Indofood renceng, dan juga ada kuah bakso. Aku memang kalau setiap belanja itu tidak banyak ya teman-teman, hanya beberapa renteng aja, karena disesuaikan sama pelanggan aku ya. Kalau barangnya laris ya aku belinya kartonan gitu ya teman-teman. Kalau barangnya lambat ya tentunya aku belinya rencengan aja, karena tentunya warung sembako aku itu kan di belakang, terus yang belanja ya paling hanya orang-orang sekitar sini aja. Kita buka usaha, kita berdagang itu jalannya pastinya tidak selalu mulus ya, pasti ada kerikil-kerikil kecilnya. Maka dari itu kita juga harus siap mental, harus terus berinovasi sama dagangan kita. Misalkan kita jualan sembako, kita sudah berupaya apapun tapi tidak jalan, ya kita bisa buka usaha lain atau bisa berdagang lain. Karena aku dulu juga ya sempat gonta-ganti jualan ya teman-teman, dan sekarang sudah fokus alhamdulillah di warung sembako, dan apa aja kalau bisa jadi uang ya tentunya aku jual ya teman-teman. Kalau warung sembako ini ada di pinggir jalan, mungkin aku bisa nyambi jualan pentol atau jualan cilok. Pokoknya cita-cita aku seperti itu ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan ada rezeki bisa tercapai. Kalau untuk sekarang aku masih takut ya untuk berjualan makanan ini dan itu, karena tentunya terkendala lokasi ya teman-teman. Takut nggak ada yang beli, karena ya paling yang beli
beli orang-orang sekitar sini aja, takutnya mereka juga bosen. Terus di sekitar warung aku juga sudah banyak orang jualan ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan bercita-cita dulu, bermimpi dulu, mudah-mudahan nanti Allah ijabah. Sebenarnya aku itu pengen banget punya warung sembako yang depannya itu bisa untuk jualan cilok, bisa untuk jualan pentol ataupun jualan gorengan gitu ya. Untuk sekarang menjadi cita-cita aja dulu ya teman-teman. Dan maaf banget ya untuk voice over aku selalu ada suara anak-anak ya, karena tentunya aku voice over itu sambil ngomong ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir, sudah selalu mampir, sudah selalu komen dan like. Terima kasih banget ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.